Tapi waduh, anakku yang pintar ini kita perbaiki ya, kan gitu enak. Kalau emosi lagi, aduh presidenku ini, presidenku, kita tulis begini ya Pak Presiden. Nah begitu, sehingga nanti dia akan berpikir punya cita-cita yang tinggi, di dalam kegagalannya tetap tinggi. Maka itu banyak motivator kalau kita dengar yang disampaikannya adalah apa yang kita ucapkan. Makanya yang diucapkan adalah selalu menyemangati diri kita. Aku beruntung, gitu ya. Aku menang, aku berhasil, begitu. Afirmasinya seperti itu, kata-katanya seperti itu, penyemangatnya seperti itu. Sehingga para peserta yang dimotivasi semangat, begitu ya. Ketika pulang memang nggak semangat lagi karena sudah selesai di masa-masa itu saja, kan gitu. Tapi kalau setiap hari kita katakan hal yang positif, yang baik, yang benar itu, waduh luar biasa. Aku anak Tuhan, aku anak Tuhan. Jadi ketika kita mengatakan aku anak Tuhan, maka dalam kehidupan kita ketika mau melakukan sesuatu, berkata sesuatu, kita diingatkan aku anak Tuhan. Maka kita akan menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Nah maka itu ini harus kita pelihara, jaga mulut, jaga lidah kita. Kalau di zaman sekarang tidak hanya mulut dan lidah kita yang harus kita jaga, tapi jari kita ya. Karena dimensi dalam komunikasi tidak lagi secara verbal, tapi secara maya. Sekarang secara maya itu dengan jari. Hati-hati sebelum berkomentar, sebelum forward berita, kabar, maka pikirkan baik-baik. Apakah ini berguna? Apakah ini bermanfaat? Apa dampaknya bagi saya? Apakah saya dipenjara dengan ini? Atau apakah ini betul-betul membawa inspirasi bagi orang lain? Pikirkan itu selama 30 detik. Ketika kita sudah pikirkan, maka kita putuskan. Jangan, ini bagus sekali, bagusnya untuk saya, mungkin tidak bagus bagi orang lain. Takutnya kita berbeda dengan aliran orang lain. Takutnya kita berbeda dengan pikiran orang lain. Takutnya kita berbeda dengan kelompok-kelompok orang lain, sehingga kita dijatuhi, kita diburu, kita dikejar oleh orang untuk dimasukkan ke dalam penjara. Banyak orang yang seperti itu, menjelek-jelekkan pimpinan kita, menjelek-jelekkan presiden kita, karena apa? Merasa dirinya benar. Karena apa? Sudah terlanjur mereka memforward selama ini sesuatu yang tidak baik, tak benar, maka dia meneruskan itu. Ditangkap, dipenjara, lalu berteriaklah, "Wah, tidak adil kalau kami dipenjara," dan sebagainya. Hati-hati menggunakan jarimu. Komunikasi saat ini sudah berkembang ke dalam jari-jari kita, sehingga mari bersama kita melakukan hal yang baik, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Maka itu ada dua yang diingatkan pada saat ini, yaitu yang pertama adalah Tuhan berpihak pada orang benar dan orang baik. Ya, orang berpihak, Tuhan berpihak pada orang benar. Tuhan berpihak pada orang benar. Memang hidup ini terkadang akan kita hadapi yang namanya kesusahan, kesulitan. Namanya juga hidup, ya. Tapi meskipun demikian, tetaplah menjadi orang benar. Tetaplah pada prinsip menjadi anak-anak Tuhan. Tetaplah memiliki pemikiran bahwa aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan berpihak pada orang benar. Iya. Jangan iri dengan orang-orang yang jahat di sana, ya. Tiba-tiba mereka kaya raya karena hasil korupsinya dan sebagainya. Itu sementara, itu sebentar. Tapi orang benar, ketika berjalan dalam jalan-jalan yang benar, maka akhirnya dia akan berada di posisi yang benar. Ya. Ketika kita lihat orang jahat beruntung saat ini, ya, apa yang terjadi? Banyak orang iri dan mengikut jalan-jalan seperti itu. Itulah orang jahat. Tapi ingat bahwa Tuhan menentang orang-orang jahat. Itu saat ini, proses belum berakhir, ya. Akhirnya nanti akan diadili, minta pertanggungjawaban apa yang terjadi. Orang benar sebelah kanan Tuhan, orang jahat sebelah kiri Tuhan. Orang benar berbahagia di dalam kerajaan surga, orang jahat sudah jelas-jelas menerima
hukuman kekal. Maka itu pilihan kita di mana, mau tetap menjadi orang benar atau menjadi orang yang jahat. Ingat, orang benar itu akan dikenang oleh banyak orang, tapi orang yang jahat itu akan dilupakan, tak dikenang. Contohnya kalau 17 Agustus, siapa yang dikenang? Orang yang melakukan pahala yang disebut dengan pahlawan. Pahlawan artinya orang yang melakukan dan menerima pahala dari semua yang dilakukannya. Itu bahasa Indonesia dengan kata pahala, sehingga jadi pahlawan. Marilah kita mengenang jasa-jasa para pahlawan, mengenang setiap tahunnya, mengenang setiap hari Senin ataupun setiap upacara, mengenang orang yang baik seperti itu. Tapi orang jahat, mari kita mengenang orang jahat. Pernah dengar seperti itu? Tidak pernah. Maka itu anak-anak Tuhan, orang-orang benar, biarlah namanya harum, memuliakan nama Tuhan, dan itu menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga banyak orang meniru apa yang sudah dilakukan. Maka itu bagi kita anak-anak muda, mumpung masih muda, ya, sedikit salahnya, sedikit kejahatannya, sudahlah, lupakan semua itu, lakukan hal yang baik, karena masih panjang lagi generasi, panjang lagi waktu untuk dilakukan, sehingga ketika kita nanti akan menuju ke puncak, orang tidak akan bisa melihat kejahatan kita, mencari kesalahan kita. Karena apa? Sudah kita perbaiki di masa muda ini. Bagi kita para orang tua, jadilah teladan bagi banyak orang muda, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, supaya mereka punya bekal. Ceritakan konsekuensi dari orang jahat adalah ini. Saya pernah melakukan kejahatan ini, maka saya takut sepanjang hidup. Tapi ketika saya bertobat, maka yang terjadi damai sejahtera, dan sampai sekarang Tuhan menyertai. Begitu, sampaikan pengalaman kita sehingga mereka tidak mengalami hal yang sama dalam kejatuhan kita. Oleh karena itu, mari bersama kita berpihak, kita memilih menjadi orang benar, karena Tuhan berpihak pada orang benar. Ingatlah, molo debata dongata ise alota. Bila Tuhan berpihak pada kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Luar biasa, ya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, ketika orang benar itu berdoa, Tuhan mendengarkan. Maka itu ada ungkapan dalam Perjanjian Baru juga mengatakan, doa orang benar besar kuasanya. Maka itu tetaplah mempertahankan menjadi status orang benar, karena banyak manfaatnya, ya, banyak manfaatnya. Maka itu mari bersama, kita bersama dengan rombongan barisan orang-orang benar di dalam Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita nanti berujung, berakhir kepada kebahagiaan hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Saat ini masih proses, saat ini masih pertengahan perjalanan. Jangan iri dengan orang-orang yang sukses di tengah-tengah dunia ini. Tetap pada prinsip kita, karena hidup belum selesai, belum berakhir, belum diadili, belum diperhadapkan dalam pertanggungjawaban. Tapi ketika akhirnya nanti kita kedapatan tidak bercacat, tidak bercela, karena Yesus Kristus selalu di dalam kita. Amin.